Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas Fungsi Puba Kompleks 6A akan menjelaskan definisi turunan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Surrofilah. Saya dari Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kita langsung saja masuk ke pembahasan pertama, yaitu definisi 5.1. Misalkan fungsi f terdefinisi pada z awal, maka derivatif atau turunan dari f di z awal didefinisikan sebagai f aksen z awal sama dengan limit theta z hingga 0, f dikali z awal ditambah theta z dikurang fz awal dibagi theta z. Fungsi f dapat diturunkan di z awal jika theta z sama dengan z dikurang z awal atau z sama dengan z awal ditambah theta z, sehingga bentuk lain dari definisi 5.1 dapat dituliskan sebagai f aksen z awal sama dengan limit z hingga z awal fz dikurang fz awal dibagi z dikurang z awal. Jika f aksen z awal ada, maka dikatakan bahwa fungsi f mempunyai turunan atau diferensiabel dari z awal. Representasi atau simbol lain dari f aksen z awal adalah df per dz di z awal. Kita masuk ke contoh 5.1. Tentukan turunan dari fungsi berikut. Fz sama dengan 3z kuadrat ditambah 2z ditambah 1. Penyelesaian dengan menggunakan definisi turunan sebelumnya, yaitu f aksen z sama dengan limit theta z hingga 0, f dikali z ditambah theta z dikurang fz dibagi theta z. Kita substitusikan fz yang ada di soal. Sama dengan limit theta z hingga 0, 3 dikali z ditambah theta z kuadrat ditambah 2 dikali z ditambah theta z ditambah 1 dikurang 3z kuadrat ditambah 2z ditambah 1 dibagi theta z. Sama dengan limit theta z hingga 0, 3z kuadrat ditambah 6z dikali theta z ditambah theta z kuadrat ditambah 2z ditambah 2 theta z ditambah 1 dikurang 3z kuadrat dikurang 2z dikurang 1 dibagi theta z. 3z kuadrat dikurang 3z kuadrat yaitu 0. 2z dikurang 2z 0. 1 dikurang 1 0. Jadi sama dengan limit theta z hingga 0, 6z dikali theta z ditambah theta z kuadrat ditambah 2 theta z dibagi theta z. Nah, ini theta z-nya itu dipisah di ke depan gitu, jadi dikurungin, dikelompokkan. Sama dengan limit theta z hingga 0, theta z dikali 6z ditambah theta z ditambah 2. Theta z dibagi theta z kan 1. Jadi, limit theta z hingga 0, 6z ditambah theta z ditambah 2. Karena theta z ini 0, sama dengan 6z ditambah 2. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu Teorema 5.1, aturan pendiferensialan. Misalkan fungsi fz, gz, dan hz diferensiabel untuk setiap titik z dalam daerah D, maka aturan pendiferensialan sebagai berikut. Teorema yang pertama yaitu d per dz fz plus minus gz sama dengan d per dz fz plus minus d per dz gz sama dengan f aksen z plus minus g aksen z dengan notasi derivatif. Maka d per dz fz plus minus gz dapat ditulis sebagai d dikali fz plus minus gz sama dengan dfz plus minus dgz
sama dengan F aksen Z dz plus minus G aksen Z dz sama dengan F aksen Z plus minus G aksen Z dz. Pembuktian D per dz dikali fz plus minus gz sama dengan limit theta z hingga 0, f dikali z ditambah theta z ditambah g dikali z plus theta z dikurang fz dikurang gz dibagi theta z. Sama dengan limit theta z hingga 0, f dikali z plus theta z dikurang fz dibagi theta z ditambah limit theta z hingga 0, g dikali z plus theta z dikurang gz dibagi theta z. Jadi hasilnya d per dz fz plus minus d per dz gz atau turunan fz plus minus turunan gz. Jadi teorema pertama itu terbukti. Kita masuk ke teorema kedua, yaitu d per dz dikali konstanta dikali fz sama dengan konstanta dikali d per dz fz sama dengan c atau konstanta dikali f aksen z. Jadi c-nya di sini itu konstanta atau angka. Kita masuk ke pembuktian. D per dz dikali konstanta dikali fz sama dengan limit theta z hingga 0 konstanta dikali limit theta z hingga 0 f dikali z plus theta z dikurang fz dibagi theta z sama dengan konstanta dikali d per dz fz atau konstanta dikali f aksen z. Jadi teorema kedua ini juga terbukti. Kita masuk ke teorema ketiga. D per dz dikali fz dikali gz sama dengan fz d per dz gz ditambah gz d per dz fz sama dengan fz dikali g aksen z ditambah gz dikali f aksen z. Kita masuk ke pembuktian. D per dz dikali fz dikali gz sama dengan limit theta z hingga 0, f dikali z ditambah theta z dikali g dikali z ditambah theta z dikurang fz dikali gz dibagi theta z. Sama dengan limit theta z hingga 0, f dikali z ditambah theta z dikali g dikali z plus theta z dikurang gz plus gz dikali f dikali z plus theta z dikurang fz dibagi theta z. Sama dengan limit theta z hingga 0, f dikali z plus theta z dikali g dikali z plus theta z dikurang gz dibagi theta z. Ditambah limit theta z hingga 0, gz dikali f dikali z plus theta z dikurang fz dibagi theta z. Maka hasilnya didapat d per dz dikali fz dikali gz sama dengan fz dikali d per dz gz plus gz dikali d per dz fz atau fz dikali g aksen z plus gz dikali f aksen z. Jadi teorema yang ketiga juga terbukti. Kita masuk ke teorema keempat. Teorema keempat yaitu d per dz dikali fz dibagi gz sama dengan gz d per dz fz dikurang fz d per dz gz dibagi gz kuadrat sama dengan gz f aksen z dikurang fz g aksen z dibagi gz kuadrat, di mana gz ini tidak boleh 0 atau tidak sama dengan 0. Kita masuk ke pembuktian. D per dz dikali fz dibagi gz sama dengan limit theta z hingga 0, fz plus theta z dibagi gz plus theta z dikurang fz per gz dibagi theta z.
Nah, yang pembilangnya ini dikurang, berarti kan disamain dulu penyebutnya. Jadi didapat sama dengan limit theta z hingga 0, fz plus theta z gz dikurang gz plus theta z fz dibagi gz plus theta z gz dikali 1 per theta z. Nah, 1 per theta z ini dari mana? Dari sini ya. Sama dengan limit theta z hingga 0, gz fz plus theta z dikurang fz, dikurang fz gz plus theta z dikurang gz, dibagi gz plus theta z gz dikali 1 per theta z. Sama dengan gz dibagi gz kuadrat dikali limit theta z hingga 0, fz plus theta z dikurang fz dibagi theta z ditambah fz dibagi gz kuadrat dikali limit theta z hingga 0, gz plus theta z dikurang gz dibagi theta z. Maka hasilnya gz dikali f aksen z ditambah fz G aksen Z dibagi GZ kuadrat. Teorema keempat ini juga terbukti. Teorema kelima yaitu, jika W sama dengan FY dan Y sama dengan GZ, maka turunan fungsi komposisi dW per dZ sama dengan dW per dy dikali dy per dz sama dengan F aksen Y, dy per dz sama dengan F aksen GZ, D per dz, GZ sama dengan F aksen GZ, G aksen Z. Selanjutnya, dengan cara yang sama jika W sama dengan FY, Y sama dengan G theta, dan theta sama dengan HZ, maka dW per dz sama dengan dW per dy dikali dy per deta dikali deta per dz. Ini kan dy dibagi dy 1. D theta dibagi theta 1, jadi terbukti dW dibagi dz sama dengan dW dibagi dz. Kita masuk ke teorema ke-6, yaitu jika W sama dengan FY, maka dW per dy serta Y sama dengan F pangkat negatif 1W, maka dy per dw dihubungkan dengan dw per dy sama dengan 1 dibagi dy per dw. Teorema ke-7 yaitu jika W sama dengan GT dan Z sama dengan FT, di mana T parameter, maka dW per dz sama dengan dW per dt dibagi dz per dt. Ini kan sama aja kayak dW per dt dikali dt per dz. Jadi hasilnya dW per dz kan. Jadi sama dengan G aksen T dibagi F aksen T. Sekarang kita masuk ke contoh 5.2. Gunakan aturan pendiferensialan untuk menentukan turunan setiap fungsi berikut. Nah, contoh yang pertama, 3 plus 2i dikali z kuadrat dikurang 2z ditambah 3. Penyelesaiannya, d per dz atau turunan dari 3 plus 2i dikali z kuadrat dikurang 2z ditambah 3 sama dengan, berarti kan kita harus nurunin 3 plus 2i dikali z kuadrat. Kita juga harus menurunkan negatif 2z dan turunan dari 3. Jadi sama dengan turunan 3 plus 2i dikali z kuadrat dikurang turunan 2z ditambah turunan 3. Sama dengan, karena ini konstanta dengan aturan pendiferensialan tadi, jadi dikedepanin kan, jadi 3 ditambah 2i turunan z kuadrat. Nah, 2 ini juga konstanta, jadi negatif 2 turunan z ditambah turunan 3. Turunan dari z kuadrat yaitu 2z. Sama dengan 3 ditambah 2i dikali 2z. Turunan dari z yaitu 1.
jadi dikurang 2 dikali 1. Nah, turunan 3 itu 0, jadi ditambah 0. Jadi hasilnya 6 ditambah 4i dikali Z dikurang 2. Contoh yang kedua ini, 5Z kuadrat ditambah 2i dikali 2Z dikurang 3i. Penyelesaian D per DZ atau turunan dari 5Z kuadrat ditambah 2i dikali 2Z dikurang 3i sama dengan 5Z kuadrat ditambah 2i turunan dari 2Z dikurang 3i ditambah 2Z dikurang 3i turunan dari 5Z kuadrat ditambah 2i. Sama dengan 5Z kuadrat ditambah 2i, nah kan turunan 2Z dikurang 3i itu 2. Terus turunan dari 5Z kuadrat ditambah 2i itu 10Z. Itu dari mana? Dari 5 dikali 2. 5 dikali 2Z pangkat 2 dikurang 1. Jadi hasilnya 10Z. Sama dengan 10Z kuadrat ditambah 4i ditambah 20Z kuadrat dikurang 30IZ. 10Z kuadrat ini dari 5Z kuadrat dikali 2. 4i ini dari 2i dikali 2. 20Z kuadrat ini dari 2Z dikali 10Z. Negatif 30IZ ini dari negatif 3i dikali 10Z. Ini kan sama variabelnya, 10Z kuadrat sama 20Z kuadrat. Jadi didapat hasilnya 30Z kuadrat dikurang 30IZ ditambah 4i. Nah, sekarang contoh ketiga, yaitu 3Z ditambah 2i dibagi 4Z dikurang 5i. Penyelesaian D per DZ atau turunan dari 3Z plus 2i dibagi 4Z dikurang 5i sama dengan 4Z dikurang 5i turunan dari 3Z ditambah 2i dikurang 3Z ditambah 2i turunan dari 4Z dikurang 5i dibagi 4Z dikurang 5i kuadrat. Nah, turunan dari 3Z plus 2i itu sama dengan 3. Turunan dari 4Z dikurang 5i itu sama dengan 4. Jadi, 4Z dikurang 5i dikali 3 dikurang 3Z ditambah 2i dikali 4. Dibagi 4Z dikurang 5i kuadrat. Nah, sama dengan 12Z dikurang 15i dikurang 12Z dikurang 8i dibagi 4Z dikurang 5i kuadrat. 12Z ini dari 4Z dikali 3. Negatif 15i ini dari negatif 5i dikali 3. Negatif 12Z ini dari 3Z dikali 4. Kenapa negatif? Karena kan ini 3Z dikali negatif. Negatif dikali positif, itu kan negatif. Nah, ini negatif 8i juga sama. Ini kan negatif dikali positif 2i sama dengan negatif 2i dikali 4. Jadi sama dengan negatif 8i. Nah, karena ini Z-nya bisa dikurangi kan, ini variabelnya sama-sama Z, ini juga I-nya sama kan, sama-sama variabel I. Jadi 12Z dikurang 12Z itu 0. Negatif 15I dikurang negatif 8I itu sama dengan negatif 23I. Nah, ini tinggal dijabarkan, hasilnya 16Z kuadrat dikurang 40IZ dikurang 25. Sekarang kita masuk contoh keempat, yaitu 7IZ kuadrat ditambah 3Z ditambah 2 pangkat 3. Penyelesaian D per DZ 7 atau turunan 7IZ kuadrat ditambah 3Z ditambah 2 pangkat 3. Nah, kita misalkan W sama dengan Y pangkat 3. Maka DW per DY sama dengan 3Y kuadrat. Atau turunan dari Y pangkat 3 ini sama dengan 3
Y kuadrat. Selanjutnya, Y sama dengan 7IZ kuadrat ditambah 3Z ditambah 2, maka DY per DZ sama dengan 14IZ ditambah 3. Kan kita misalin nih, Y-nya itu ini. Nah, turunan dari 7IZ kuadrat ditambah 3Z ditambah 2 sama dengan 14IZ ditambah 3. Jadi rumusnya, DW per DY dikali DY per DZ sama dengan, tadi udah diketahui nih, DW per DY. DW per DY itu kan hasilnya 3Y kuadrat. Nah, substitusikan, DY per DZ juga kita sudah dapat, yaitu 14IZ ditambah 3. Jadi sama dengan 3Y kuadrat dikali 14IZ ditambah 3. Nah, Y ini kan tadi sudah dimisalkan. Ini kan sama dengannya. Kita substitusikan juga. Nah, setelah itu, ini 3 dikali 14IZ ditambah 3 dikali 3. Hasilnya 42IZ ditambah 9 dikali 7IZ kuadrat ditambah 3Z ditambah 2 pangkat 2. Kita masuk ke contoh kelima. 4 sin pangkat 3, 2Z kuadrat ditambah 5Z ditambah 2. Penyelesaian. D per DZ atau turunan dari 4 sin pangkat 3 2Z kuadrat ditambah 5Z ditambah 2. Nah, misalkan W sama dengan 4Y pangkat 3. Maka turunan dari 4Y pangkat 3 sama dengan 12Y kuadrat. Y sama dengan sin theta. Maka turunan dari sin theta sama dengan cos theta. Selanjutnya, theta sama dengan 2Z kuadrat ditambah 5Z ditambah 2. Nah, turunan dari 2Z kuadrat ditambah 5Z ditambah 2 sama dengan 4Z ditambah 5. Dengan penerapan aturan rantai diperoleh DW per DZ sama dengan DW per DY dikali DY per D theta dikali D theta dikali DZ. Tinggal disubstitusikan DW per DY, lalu substitusikan DY per DT, dan substitusikan D theta per DZ. Sama dengan 12Y kuadrat dikali cos theta dikali 4Z plus 5. Nah, ini bisa dikali 12Y kuadrat dikali 4Z plus 5. Jadi hasilnya 48Z ditambah 60. Y-nya kita pisahkan. Jadi, terus dikali cos theta. Nah, sama dengan 48Z ditambah 60 sin kuadrat theta. Sin kuadrat theta ini, tadi kan udah diketahui Y-nya berapa. Tadi kan dimisalkan Y-nya sin theta. Jadi, sin kuadrat theta dikali cos theta. Nah, theta juga tadi udah kita misalkan kan. Theta sama dengan 2Z kuadrat ditambah 5Z ditambah 2. Jadi hasilnya 48Z ditambah 60 sin kuadrat 2Z kuadrat ditambah 5 ditambah 2 dikali cos 2Z kuadrat ditambah 5Z ditambah 2. Jadi cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Teman-teman, jika ada yang ingin bertanya, bisa di grup kelas kita ya. Dan terima kasih banyak sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.